Al Foundation. Hmm. Ceritain. Al Foundation itu saya butuh ruang sebenarnya. Sebelumnya saya suka bergerak, waktu itu tinggal di Balaraja, satu desa namanya Desa Wanakerta. Untuk Di mana membaca Balaraja di mana? di Bali. enggak, Balaraja itu di Banten. Oh, Banten. Jadi oke. saya agak jauh ke sana, bikin satu gerakan, terus saya mikir, oh kalau sendiri agak susah. Terus saya coba lakukan lagi di Pekanbaru. Di Pekanbaru saya coba baca dulu nih peta gimana ekosistem film di Pekanbaru, khususnya di Riau pada umumnya. Aku lihat, oh ternyata aku harus ya sosok ngerasa jadi booster lah atau apa. Ya, oke. Makanya aku butuh satu badan, aku pikir lah Arung Lintang Riau Foundation. Satu programnya salah satu G-Move. Aku rangkul. Makanya G-Move itu nggak aku sebut sebagai komunitas, tapi aku sebut sebagai program. Program untuk ngebooster komunitas-komunitas ini biar aktif. Iya, iya. Jadi Kayak apa? movement lah, movement. Iya, ini saya kritik Plat Merah di sini tuh begitu. Kalian ini bikin suatu festival, tapi festivalnya itu hanya untuk quantity, Siap. Tuh, not plat about merah. not about quality gitu loh. Tuh. Karena ingat gimana tuh. ya, saya lakukan selama setahun lebih, saya ngelihat teman-teman di daerah tuh punya film-film gagasannya luar biasa, laku loh nih di Hollywood, laku nih di festival. Oh iya? Gagasannya oke, Oke. tekniknya. Siap. Berarti ada variabel kosong yang mesti dipertajam gitu ya. Kita punya senjata besar, tapi karena Adrian tadi coba ngarah-ngarahin ke pemerintah, ke plat merah tadi ceritanya kan ya. Karena banyak mereka membuat program atau kegiatan itu sesuai ego mereka. Ya, Tidak meletakkan ahli-ahlinya di situ. betul. Akhirnya ketika membuat sesuatu seperti apa adanya di mata orang yang ahli. Berlalu tanpa berkesan. Yoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mulai warahmatullahi lagi podcast kita senior lah ya, senior biar KBBI kata Uut, senior golongan muda. golongan muda. Iya, golongan muda. Sebenarnya MC-nya juga nggak muda-muda banget kan. Cuman kita punya niat bahwa kita bakal munculin orang-orang yang kita anggap hebat dalam versi kita, orang-orang yang Aku kita permisi berarti. Oh, ini benar-benar hebat nih. Orang yang kita anggap bisa memberi warna yang berbeda buat Riau, buat daerah gitu. Karena bagaimanapun juga, karena aku pernah di luar juga ya. Terus aku ngerasa kok kayaknya mereka bisa begini ya. Riau, Pekanbaru kok nggak bisa begini ya gitu. Dan ternyata di dataran-dataran tertentu sebenarnya banyak yang hebat, cuman nggak muncul aja. Nah itu dasarnya gitu. Oke. Nah makanya hari ini kita kehadiran Adrian Airi Lovian, sarjana seni ya, M Humaniora. Yes. Yes, gila, hebat nih. Ini orang hebat. Kemarin aku udah baca banyak profilnya. Pernah masuk nominasi, filmnya masuk nominasi ya di Hong Kong ya. Di Hong Kong tapi udah lama. Ya nggak apa-apa, kita mesti cerita dong. Terus ada yang juara juga di festival Australia ya. Nah, jadi Yan, kita punya kebiasaan karena ini kita nganggap podcast lokalan. Kita pengen tahu dulu Adrian lahir di mana, SD, SMP, SMA, kuliah. Nanti kita tinggal potong-potong sama kita iniin dikit gitu lah. Sampai kita tahu, oke. Langsung dong. Saya Adrian Eri Lovian, lahir di Pekanbaru 21 Mei 1988. Pendidikan itu dari mulai dari dulunya di Leiden, kita pindah lagi ke Pekanbaru di SD 001, SMP 1, Siap. SMA 1. Oh, orang sebelah sana ya. Orang Sail sana ya. Iya, Oke, orang-orang. iya. Ya, sama kayak Bang Nanda lah ya. Iya, satu alma mater ya. Oke, siap. Nah, SMP 1 terus- sempat di Leiden. Leiden karena waktu itu ayah sempat di sana mengajar di University Leiden, jadi kita ikut di sana. Siap. Coba sebentar cuma 1 tahun 2 tahun. Nggak sempat dapat bahasa Belandanya ya. Nggak sempat dapat. Masih kecil banget Masih waktu kecil itu. banget. Oke. Iya, terus kita balik karena mama kayaknya orangnya Indonesia banget. Di sana suka sakit-sakitan, jadi pulang ke Pekanbaru. Pekanbaru lanjutin studi. Baru meninggalkan Pekanbaru itu ketika tamat SMA. Saya langsung ditendang ke Jakarta. Oke. Yang Jakarta untuk ya kuliah di
IKJ itu, Institut Kesenian Jakarta, baru lanjut ke Universitas Indonesia. Siap. Berarti biasanya yang banyak terjadian kayak Nanda juga sih. Ada sedikit, tapi nggak tahu ya kalau Adrian background orang tua ada budayanya ya gitu. Kalau contohnya Nanda tuh banyak penolakan tuh masuk IKJ tuh. Oke. Adrian juga sama nggak? Sama, Papa waktu itu Sama ternyata. Gua nggak boleh masuk sini gitu iya. kan, masa depannya nggak ada gitu. saya itu justru sebelum di IKJ di Trisakti Hukum. Oh oke, sebelumnya malah di Hukum. Trisakti. Iya, nah di situ kayaknya chaos karena kan kita kalau sikap di keluarga itu anak laki-laki harus cabut dan berusaha sendiri aja lah di sana. Oke. Mereka cuma modalin sekolah aja. Terus nggak sesuai nih lihat gaya-gaya Trisakti dan saya tuh menggemari Naif itu aja sebenarnya. Oke, Karena naik di IKJ ya. Naif di IKJ, Siap. pokoknya jalannya udahlah. Terus pindah ke IKJ. Pindah ke IKJ, niatnya masuknya seni rupa, fakultas seni rupa. Tapi saya coba dua, fakultas seni rupa sama FFTV, film dan televisi. Terus lihat-lihat, ternyata saya cocoknya di FFTV, di film. Di film. Dan ngerasa senang seni dari SMA ya? Atau dari kecil udah ngerasa senang visual apa gimana? Sebenarnya senangnya menulis sebenarnya. Oh, aslinya menulis Iya, malah. saya senangnya membuat komik. Awal dari komik. Oh, oke. Jadi menggambar, bikin cerita dan itu base dasar dari film kurasa. Oh, oke. Jadi kenapa nggak aku coba upgrade sedikit mempelajari film. Oh, oke. Terus di Trisakti sempat berapa tahun? 3 bulan, karena selebihnya di kosan. Itu masih dimaklumi lah, kalau 3 bulan masih dimaklumi. Penyesuaian ya. Penyesuaian. Oke, Yan, gimana penyesuaian di masuk ke itu, ke IKJ? Agak berat. Iya ya. Di KJ itu kita punya satu tradisi keluarga besar mata seni. Bagi kamu yang tidak ikut mata seni, jangan harap jadi keluarga besar. Dan IKJ itu hanya menerima sekitar 23 orang sampai 30 orang setiap tahunnya. Mata seni itu apa tuh? Semacam ospek, sekarang udah nggak ada lagi. Iya, aku pernah dengar sih cerita ospeknya. Gokil sih itu. Gila emang. Aku dengar yang upstairs ya, vokalis upstairs kok nggak salah, siapa tuh yang penyiar? Jimmy Multazam. Itu gila ya katanya kalau udah jadi senior ya. Dan ngalamin seperti itu juga, ngalamin seperti itu dan ya emang enak, nyaman jadinya kita mata seni, kita hafal satu keluarga kampus. Jadi saya memilih tidak ngekos, milihnya tinggal di kampus aja. Serius? Berapa lama? Sampai saya lulus. Ada gitu? Ada. Saya tinggalnya di Sendal. Ini menarik nih, benar tuh Nda? Aku butuh validasi nih. Oh iya. Saya tinggal di sana. Itu kamarnya gimana kamar? Ya mungkin ukuran lebih besar, lebih kecil dari ini, tapi ya. Itu kampus nggak nyiapin atau kampus nyiapin atau memang nekat-nekatan nekat aja. Karena saya juga bergabung di salah satu UKM mereka kan, kayak seni dan alam itu semacam mapala. Ya, oke. Jadi ya udah. Nama juga kampus 24 jam dikenalnya, jadi terbuka 24 jam. Iya. Ya tinggal di sana aja. Biar kampusnya mahal, jadi saya harus mesti kerja karena orang tua kan tidak mengirim apa-apa ya. Serius? Cuma mengirim doa. Iya. Serius? Mereka emang begitu doa. Karakternya almarhum? Keras. Karena kita bertiga itu harus, kalau nggak ya. Tapi jujur ya, aku ngelihat Adrian tuh nggak ngelihat itu loh. Karena beliau kuliah kayak ini aku ngelihat ya, aku ngelihat dari luaran karena aku juga nggak terlalu dekat. Ini sangat lemah lembut ku pikir gitu ya, terlalu ramah banget gitu loh, Bang Al tuh gitu, aku ngelihatnya gitu. Turunnya bukan kesini kayaknya ya. Justru itu pengen saya hindarin kan, kadang kalau sama anak-anak itu mereka bilang nih Adrian ini kok ngajak berantem terus ya. Oh serius? Iya, jadi karena itu diredam berarti? Diredam. Saat ini mungkin abang ngeliat salah satu alter ego ku kali gitu ya. Sopan banget. Tinggal aku sempat kerja macam-macam untuk kuliah di KJ dikenal mahal, jadi aku sempat bekerja jadi waitersnya KFC lah, SPBU lah dan segala macam. Ya. Oke. Terus jadi figuran ekstras, dan itu yang kayaknya yang aku berubah jalan hidupku itu ketika aku ikut satu syutingan sinetron sih. Biasa sinetron apa? Boleh sebut ya di sini. Boleh dong. Yang biasa di Bulan Ramadan, Para Pencari Tuhan. Oke. Udah di Mizwar? Ya. Nah di situ saya kenal, dan sebelumnya saya cuma kayak orang biasa aja ngeliatin syutingan. Iya. Pelan-pelan belajar bikinin tehnya buat para kru, karena saya satu ngincar.
satu orang namanya Mas Wahyu AS, itu penulis skenario. Oke. Dia juga menulis dulu Lorong Waktu, Mm-mm. contoh kecil. Nah, saya pengen belajar dari dia. Di situ sih yang agak berubah, saya nggak perlu lagi cari kerja sampingan atau apa gitu. Jadi di situ ngurusin apa waktu itu? Kalau di syutingan itu, Iya. di syutingan itu saya cuma ngurusin apa keperluan dari Mas Wahyu aja, mau kopi, Helper kopi, ya? helper, terus bantuin cetak fotokopi apalah kan ke line producer kemana gitu. Tapi itu benar loh, maksudnya gini. Aku yakin jangan pernah remehin orang yang dia memposisikan diri jadi pembantu atau jadi supir orang-orang hebat dan dia rela di situ. Dan itu banyak loh jadi orang-orang hebat. Banyak. Terutama karena di politikus juga itu banyak. Oh, lu ngangkat tas, setahun 2 tahun ngangkat tas, ilmunya udah dapat terus dia masuk. Akhirnya lebih jago daripada yang ngangkatin tas, itu banyak. Oh, itu sempat berapa tahun ya? Para pencari Tuhan 4 sampai para pencari Tuhan 7 ya. 3 tahun lah. Berarti sangat emosional ya hubungannya sama keluarga para pencari Tuhan ya? Iya. Sampai saya juga tinggal di set musola itu juga. Oh iya. Karena kan syuting mereka itu sebulan penuh, itu jauh sebelum bulan puasa kan. Kuliah saya terbengkalai lah ya. Biasa lah. Ya, IKJ kalau kan IKJ begitu mah ya. begitu. IKJ kalau bolak-balik kampus kosan itu mending UI lah ya. Mending UI. Kalau IKJ baru semester 3 kamu udah diajakin syutingan kayak gitu. Tuh aku berusaha ya ngejar ilmunya aja sih sebenarnya. Siap. Dan beliaulah yang ngasih tahu kalau ada syarat, dia ngasih syarat yang menarik. Kalau mau belajar sama dia, ngikut dia. Beliau udah almarhum, Al-Fatihah lah beliau. Ngajarin kalau gitu, gue mau ngajarin lu. Gue mau lihat tulisan-tulisan lu, tapi setelah itu apa yang lu lakuin? Menulis. Nggak, pasti dicoret sama dia. Terus aku bingung maksud dia apa, ternyata itu mesti di-share lagi ke orang lain. Oke. Itu yang disebarkan ilmunya ya. Itu yang melekat terus. Itu yang dari anunya almarhum penulis skenario tadi ya. Nah, siapa tadi namanya? Wahyu. Mas Wahyu. Nah, di situ juga Om Deddy juga nekan terus seperti itu. Siap. Berarti ini tadi kan aku ada coba lihat dari 2 masuk kuliah tuh udah coba gabung bekerja, itu yang dulu saya memang bekerja gabung di itu ya. Udah mulai ada gabung buat penulisan skenario. PH iya. Semacam PH. Juga. PH yang untuk memproduksi Office Boy, saya nulis beberapa episode untuk Office Boy sama Office Boy. Iya, tetangga masa gitu. Dari PH itu. Waduh, ini kalau berarti temannya artis banyak nih. Iya, dia yang nulis kan. Ngeri, jago ya. Ini jago nih. Keluar bahasa jagonya. Keren. Terus pernah melakukan riset penyusunan konsep skenario TV komersil. Oh, itu yang tadi ya? Iya, sampai akhirnya saya bikin sendirilah PH sendiri di Jakarta. Sekarang ada di Bali juga. Gerak di bidang sama. Masih asisten sampai sekarang. Kalau di situ trik saya, sebenarnya saya nggak mau yang seperti itu, tapi kerja di agensi, kerja di PH itu lagi-lagi networkingnya jadi terbuka. Luas banget. Di situ saya belajar. Oh, ya udahlah, coba mengelola sendiri. Terus kayaknya aku ngeliat nggak ada jeda setahun lanjut S2 kan ya? Iya. Kenapa? Karena iseng saya ngeliat iseng. Iya betul. Karena kan ini kalau ngeliat jalannya udah masuk ke dunia sebenar-benarnya udah bisa sendiri dan udah bisa bikin sesuatu dengan pengalaman yang ada kan ya. Tapi aku ngeliat dari profilnya lanjut S2 setelah setahun selesai. Aku ngeliatnya cuma jarak setahun tuh. Iseng. UI kan. Iseng ya. Gimana Itu ceritain deh. Personal banget iseng. Kenapa ketika ayah waktu itu papa datang wisuda, agak susah ngebujuk dia untuk wisuda karena dia agak berat sama IKJ kan. masih berasa sampai 5 tahun begitu. Iya, tapi aku herannya dia lebih senang ke ISI. Kenapa nggak di ISI Jogja aja? Gitu kan. Dan sampai hari ini alasannya nggak tahu. Kenapa dia pengennya diisi bukan di IKJ? Alasannya nggak tahu. Karena dia pernah bilang mungkin diisi kamu bisa sama Mas Butet gitu kan. Oke, iya. Dia. Karakternya beda ya. ISI sama IKJ karakter senimannya berbeda ya. Oke. Terus ketika ditanya, dia ketika wisuda, dia nggak mau datang tapi ngasih surprise.
Masih surprise, dan saya juga nggak mau masuk ke wisuda itu terus jaket dari bujuk, terus dia bilang kayak gini yang bikin melekat saya itu. Kamu udah nguasai itu ilmu-ilmu modern, postmodern kata dia kan. Udah tinggi lah ilmu kamu anggap. Tapi apa kamu kenal sama akar kamu? Oke, iyalah. Di situ aku ngejelep, terus aku coba. Iya ya, berarti ini kapan lah bisa bikin gae ini, ngakuin lah ya. Aku kan butuh validasi lah ya kan. Senang aku nih. Ini orang bukan baru asli nih. Gae. Ya, bukan baru. Oke, Dia siap. butuh validasi kan. Terus aku bilang, oh ya udahlah. Aku lihat tuh di internet, carilah browsing mengenai beasiswa. Gae juga kasih tahu ada beasiswa dari kajian, semacam kajian tradisi gitu. Aku coba iseng bikin satu paper makalah, taunya lulus. Kalau udah lulus kan aku juga bingung nih nolaknya gimana, takutnya di blacklist lah atau apa lah ya kan, agak susah ya kan. Karena mikirku wah ini bagus juga buat networking ke depan, ya udah aku ambil, aku lihat oh belajar tradisi, ya kenapa enggak gitu kan, aku coba jalanin. Siap. Sorry aku agak pas itu kepikir buat balik ke belakang. Susah nggak kemarin tes IKJ-nya waktu itu? Saya malah cadangan malahan. Oh oke. Cadangan. Terus syaratnya apa kemarin tesnya? Tesnya dari wawancara, psikotes, terus hal-hal, satu tulisan esai, terus apa lagi ya, saya agak lupa itu. Mengapa kamu? Kayak yang sulit tuh di psikotes sama di wawancara. Tapi itu akhirnya kenapa saya tahu jasa cadangan. Kenapa? Karena dari Riau. Mereka punya label Riau itu, stigma itu Riau tuh tajir-tajir coy. Serius. Sebel aku. Jadi harus gitu ada syarat uang, jadi ada syarat uang sumbangan dong. Iya, karena cadangan kalau mau masuk kamu nambah ini lagi. Nah, terus gimana? Ya udah aku coba lakukan pinjaman. Serius deh. Sebegitu niatnya ya? Segitu niatnya. Papa gimana reaksinya? Papa udah nggak mau Pandai tahu. sendiri lah ya Papa katanya. nggak tahu dia. Kau udah gede katanya. Oh, tapi nggak dilaporin itu? Enggak. Ya Dia karena udah taunya mutusin masuk IKJ. Dia taunya cuma lihat IPK aku yang dikirim ke rumah kan. Siap. Terus ini sempat juga ya. Sempat jadi dosen kulihat di sini dosen, Iya, dosen di IKJ dosen tidak tetap. Iya. Itu Karena saya kerja juga di tempat lain, jadi nggak bisa. Itu masih baru selesai kuliah kan? Baru selesai kuliah S2. Karena IKJ kan siapa sih seniman yang mau lanjut kuliah tinggi, sedangkan dosen kan syaratnya. Oke. S2 Jadi sempat jadi magister. dosen sampai 2018. Dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap untuk pelajaran-pelajaran yang membosankan. Iya, anak-anak kan pada belajar filsafat, semiotika, mereka agak itu yang membengong-bengongkan itu ya. membengong-bengongkan. Apa namanya ya? Kemampuan mengajar dari mana, Pak? Itu kan buat ngajar tuh bukan hal yang gampang loh. Buat orang yang ibaratnya kalau mereka nggak punya kemampuan banyak hal kan, public speaking semua itu dapat atau genetik atau emang belajar apa kayak gimana? Nggak tahu juga ya. Kok berani jadi tiba-tiba jadi dosen itu berdiri di depan itu? Karena berangkat lihat ada anak. Saya suka traveling di Bekasi, itu salah satu tempat syutingan Para Percaya Tuhan, terus ngeliat anak-anak kecil-kecil. Kok mas di kota dekat besar ini kok ada yang susah baca, tulis, sedangkan ibu-ibu juga begitu. Terus saya punya beberapa teman-teman anak pang, karena dulu anak pang. Iya, oh serius? Anak pang. Nggak kebayang ada pengen penasaran ngeliat fotonya nih. Anak pang. Pakai runcing-runcing juga? Enggak. Rambut enggak. Aku udah gondrong cuma pakai rompi-rompi dengan besi-besi. Rompi jeans ya. Rompi jeans. Ya, oke, terus? Aku ngajarin mereka lah. Kan aku bilang, kalian kalau mau ngamen terus atau gimana, ada soft skill sendiri lah apa gitu. Aku sok-sok nih, karena aku baru belajar dari IKJ sedikit doang. Oke. Ya aku ajarin, terus mereka kayak gimana ya? Dari 6 orang tinggal 4 orang. 4 orang ini ya sudahlah. Nah, ketika mereka kayak, loh kenapa nih panggilanku dulu Opi kenapa nggak datang lagi nih ngajar buat apa, bantu teman-teman dan udah sempat ngajarin mereka ya? Aku ngajarin mereka secara terbuka aja. Ngajarin mereka, dari situ mungkin karena aku suka ngajar, aku ngeliat mereka tuh kayak happy banget dapat ilmu yang baru. Nah, kenapa enggak? Siap. Akhirnya terima jadi dosen sampai sekarang, candu jadi pengabdian ya kan? Iya, udah jadi dosen tetap di Lancang Kuning. Iya, malah tetap. Ilmu budaya ya? Iya, ilmu budaya, karena di S2 saya kan Fakultas Ilmu Budaya. Iya. Magister. Tapi malah itu yang diiniin ya, kok nggak ngajarin seni. Sana nggak ada seni ya? Nggak ada di sini, nggak ada di. Saya sempat ditawarin awalnya di kampus yang di SKA.
Pelita. Enggak. Umri. Ya, Umri, pakai oke. SKA tapi nggak bisa ngerokok. Aduh, gara-gara Kalau di situ ada ruang. ada Memang di ituin ya. Memang nggak boleh ngerokok nggak gitu boleh ya. ngerokok, dan di situ ada mata kuliah film yang bisa saya isi di iya. kafe dan segala macam. Tapi Umri karena emang gitu tega sih Umri ya. Ini bibit ini gara-gara rokok aja. Ya, memang masuk kampus NU sih mestinya ngerokok. Oke. Ini apa namanya? Film. Kita masuk ke film. Kan ada aku ngelihat di ini film yang masuk nominasi udah mulai buat film sendiri waktu itu apa gimana tuh? Yang di Hong Kong itu film judulnya apa sih ya? Larajana itu film Film apaan? tugas akhir kita itu sebenarnya di IKJ. Film untuk kalau mau Tapi lulus bikin tiga tugasnya kolektif. kolektif. Oh, Jadi oke. kalau di IKJ itu kalau bikin tugas akhir mana yang mayornya penyutradaraan, penulisan skenario, bukan saya penulisan skenario, ya kita sekelompok bikin film. Oke, itu cerita apa? Tentang Pasti aneh. human dan- trafficking. Jadi Oke. dia korban pembiusan, terus ginjalnya diambil, terus ya terletak di pinggir jalan, tak ada yang ya gitu. Film pendek. film pendek sekitar. Film pendek yang dianggap film pendek tuh apa sih? Berapa lama? Durasinya berapa lama sih maksimal? Tergantung sekarang pada perubahan kita mengukur lihat standarnya festival luar itu mereka hanya minta film pendek itu minimal 10 menit, maksimal 15 menit. Oke, itu kemarin. Kalau kemarin itu 22 menit. Oh, udah masih masuk film pendek ya? Masih masuk film pendek kategori tahun 2012 itu. Itu susah nggak? Kalau ini sorry ya, aku orang polos banget di dunia kayak beginian. Buat ikut daftarin ke festival-festival gitu tuh susah nggak? Enggak, kita tinggal daftar, kita tinggal bayar biaya pendaftaran. Terus mereka seleksi, Mereka seleksi, mereka kurasi, terus mereka nanti layak masuk nominasi, masuk gitu ya. masuk. Tapi itu pasti ini ya, sama dulu aku kan sebenarnya orang ini ya senang fotografi. Cuman nggak film, jadi estetika senang lah. Dulu kita tuh punya challenge sama-sama penghobi foto, ada onex.com dulu. Oke. Jadi siapa yang bisa masuk onex.com itu prestasi di sini. Wah, siapa yang paling keduluan masuk? Karena memang lewat proses kurasi. Proses kurasi itu ya. Ya, jadi nggak foto sembarangan yang bisa masuk di situ. Ya sama lah kayak film ya. Apalagi ada labeling Hong Kong gitu, labeling luar gitu ya. Pasti punya kebanggaan sendiri ya. Saya tuh justru paling nggak suka festival-festival gitu. Kenapa? Nah, coba Saya nggak suka dijelasin. festival, saya nggak suka bioskop. Kenapa? Saya tuh kenapa ya? Kan belajar dari film. Saya besar dari film maksudnya. Terus saya tahu hidup film itu ya buruh film dan segala macam itu agak susah dan segala macam. Terus ketika di festivalin mereka harus menggunakan baju-baju yang glamor, Siap, baju kebohongan gitu ya? karpet merah Siap. dan segala macam untuk dapat apresiasi hanya sebagian orang aja. Oke, Orang-orang itu orang-orang kurasa nggak cocok sama aku ya. Mungkin teman-teman Iya. lain mungkin punya pandangan lain, tapi bagi aku nggak ngerasa nggak cocok sama kayak konsep bioskop. Kenapa film masuk bioskop terus aku harus menonton film dengan berbayar? Cakep. Sedangkan Ini sudut pandangnya seru ini. iya, Ini. aku mikirnya kan makanya ketika anak sama istri nonton bioskop itu pasti ya beli tiketnya cuma 2 aja. Kalau saya nggak usah lah. Karena Oh gitu. Terus Karena bisa nikmatin film lewat TV biasa aja gitu. iya, kalau nggak saya akan apa ya? Waktu itu kan masih ada DVD ya. Oke. DVD dan saya menikmatin. Kalau saya nonton film itu pasti berulang-ulang, Bang. Oh iya. Nanti nonton lagi, atau saya pause. Kalau di bioskop kan nggak bisa ya. Iya karena orang film ya Iya, pengen lihat dan segala macam. dari segala macam perspektif ya. Mm-mm, Kenapa ini begini, kenapa mereka ngambilnya begini Itu gitu. saya menyalahkan IKJ sebenarnya. Kenapa gitu? Karena dengan masuk film saya nggak bisa menikmati film. 3 menit pertama saya udah tahu nih filmnya Betul. dragging atau filmnya worth it untuk ditonton. Iya. Lihat udah tahu tuh perumusan formulanya. Aduh, gini-gini aja gitu, nggak ada Iya. terobosan. Iya. Nih agak ngelebar ya. Kadang-kadang ini kan tadi kita bercerita tentang idealisme kan ya. Tapi ya di satu sisi kadang-kadang yang nggak ideal itu yang laku gitu. Iya. Ya kayak ini ya, kayak kita sekarang lihat Korea aja. Iya. Korea itu udah kayak Hollywood, udah hampir sama Bollywood dan Hollywood mereka gitu Yes. loh. Justru di Indonesia mungkin udah nomor 1 posisinya gitu loh.
apa yang maksudnya, tapi kita boleh, maksudnya walaupun mereka ada film-film atau drama pendeknya mereka yang laku itu sangat pasaran banget ceritanya, tapi mereka bisa nembus Hollywood, malah dapat itu kan filmnya mereka. Itu apa yang ada di mereka dan apa yang nggak ada di kita di mereka ya. Sampai maksudnya kan mereka udah diletakkan di posisi, kalau di festival film dunia mereka udah di atas rata-rata kan. Oh iya. Apa bedanya sama kita kalau menurut Adrian? Kita selalu berusaha untuk menjadi western. Oh, oke, siap. Hollywood nggak butuh itu, western nggak butuh itu. Ngapain lu copy gaya kita, nunjukin gimana kehidupan western? Betul. Formula, sedangkan yang kami pengen lihat adalah sisi yang lain dari itu. Apa itu Indonesia? Siap. Maka yang kemarin sempat tuh junior saya itu si Regas Aga dapat menang di Cannes Film Festival Perancis itu pertama itu ya? Ya satu-satunya dia pembuka lah film Indonesia yang dapat penghargaan di sana. Ceritanya kelokalan banget. Lokal banget. Terus kenapa kita harus berpura-pura menjadi seorang agen FBI, menyamar jadi kayak gini-gini? Mereka nggak ngeliat itu. Justru mereka pengen ngelihat Indonesia banget seperti apa gimana dramaturgi Indonesia tuh gimana? Itu yang bikin nilai jual kita sebenarnya. Untuk ngasih ke mereka pengetahuan. Ini juga, aku kan bukan orang film juga nih, cuman kayak Parasite ya. Itu juara kan ya? Juara. Biasa. Coba jelasin deh. Dari sisi teknologi biasa aja. Jalur cerita ya nggak tahu aku ya, maksudnya ya oke lah jalur cerita, cuman masih masuk akal, semua orang bisa bikin film begitu maksudku. Masih. Iya kan ya. Kira-kira apa? Kenapa dia bisa juara? Karena ini aku coba dari sudut pandang Andrian ya, karena kan aku berusaha ngeliat dari sisi polos aku nih. Ya kelas sosial di isunya kan, isu mereka tuh adalah kelas sosial, gimana kita tahu Korea hari ini itu Korea yang penuh dengan segala macam. Ada satu sisi ini kehebohan hedonitas satu keluarga rumah tangga, nggak jauh dari sana. Betul. Yang mereka harus berusaha untuk trying to be like them lah. Cari wifi. Betul. Iya, karena kita selalu terpropaganda ama yang kita lihat di TV bahwa Korea tuh sangat sempurna bayangan kita. Ternyata ada orang yang terpinggirkan dengan hidupnya sedemikian rupa ya. Justru itu mencuri perhatian juri kali ya. Akhirnya mereka jadi biasa. Jadi sebenarnya kalau boleh aku nyimpulin, tapi koreksi kalau salah. Iya, kita memang butuh menunjukkan kita siapa ya ke mereka dengan kultur kita sebenar-benarnya ya. Dan kita harus tampilkan dengan cara yang berbeda. Betul. Mungkin itu mencuri perhatian mereka. Oke, aku udah ngerti formulanya aku nih. Jago Adrian ya. Jadi kamu mikirkan teman-teman di sini, aku ngelihat, aku berkumpul sama anak film di sini. Ya mereka kayaknya kurang peka untuk hal yang seperti itu. Iya. Janganlah kita nggak tahu, coba berusaha. Misalnya bikin Avenger-Avengeran dengan efek-efek, wah, mereka nggak butuh itu. Iya. Mereka tahu kemampuan kita, tahu SDM kita. Dan sebenarnya kita juga harus mengukur kan ya, dalam artian sehebat apa sih teknologi kita, mungkin nggak kita ngalahin mereka. Ya mungkin sih, tapi cuma dalam artian ya itu bukan ceruk yang mereka butuhkan juga kan ya. Ingat yang terakhir kemarin Ngeri-Ngeri Sedap, film yang jadi Orange Award itu yang ikut nominasi di sana di Hollywood. Ceritanya mengenai cerita gitu apa? Enggak, hanya keluarga kecil. Iya. Jadi sebenarnya lebih pendekatan kedalaman cerita dan keaslian, keorisinalan cerita ya. Oke. Bang, Hollywood sekarang, Pixar, Disney di tahun 2018 mengeluarkan satu program, dia akan mengirim atau meng-hire penulis-penulis di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan cerita-cerita rakyat setiap negara itu. Terus? Yang akan mereka produksi. Artinya mereka udah mengakui mereka miskin ide. Iyalah. Itu udah terbukti dan mereka lakukan sebelumnya lewat produksi film Moana. Terus Coco itu dari mana? Coco Meksiko. Oh iya, aku ada nonton itu. Moana dari Hawaii. Aku nggak nonton. Terus ada lagi yang Dragon apa itu yang dari Chinese itu. Iya. Nah Indonesia itu aku dapat info Timun Mas yang akan. Timun Mas. Ya, apakah itu jadi apa enggak? Tapi aku pikir
Kemarin agak hebohnya di situ Timun Mas yang akan di. Timun Mas, kenapa Timun Mas gitu ya? Pasti kalau di Indonesia kan gitu, kenapa Iya. Timun Mas? Iya. Kenapa nggak Sangkuriang Iya, gitu kan iya. ya? Berarti ada kans buat Laksamana Raja di Laut. Ada Si kans. sengaja colek-colek si Bayu nih buat difilmin jadi di Hollywood baik. Oh gitu ya. Siap. Kita perspektifnya agak Iya. diganti lah. Ya mestinya kita bangga dengan keberagaman kita ya. Dan ketika kita ngangkat itu pun nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis. Iya kan, kita beragam ya. Belum ngelihat lewat perspektif yang mana, dari sisi yang mana gitu ya. Yang kita masih pakai perspektif produksi 2 miliar, kita ngincar penonton sekitar 200.000, Siap. itu udah balik modal lah sekiranya kan. Kita Oh, gitu? produksi lagi. Ya Gitu ya? itulah yang dari teman-teman produksi yang rata-rata dari India, rata-rata begitu skema kerjanya. Mereka produksi kecil-kecilan, kita lihat tren pasar seperti apa. Iya. Karena mereka tahu film Indonesia itu pasti kalah saing sama studio lainnya yang menawarkan film Hollywood. Iya. Jadi ngapain kita bikin film produksi yang besar-besar? Yang penting kita dapat pasar, kita balik modal. Iya, karena aku pernah dengar ya, aku pernah baca juga kalau kadang-kadang memang curi-curi bener-bener ngeset waktu dan jadwal buat kalau tampil di layar lebar. Jangan sampai barengan sama film Hollywood katanya. Kalau enggak udah ketimpo momentumnya kita hilang, selesai. Itu antrinya berbulan-bulan, bahkan baru perencanaan Bang Nanda sama aku bikin film filmnya misalnya kan 3 roda atau roda 3 lah apa gitu judulnya. Baru sebentar judul kita udah harus memikirkan bulan berapa kita. Ada nggak slot gitu. Karena antrinya agak susah. Oh gitu ya. Kan sebel, makanya itu salah satu alasan saya ngapain ke bioskop lah. Kalau bisa layar tancap. Iya. Jadi Adrian kalau aku boleh nangkap nih, jadi orangnya memang sebenarnya sangat lebih apa ya kalau bilang ya. Orang-orang yang cocoknya memang di ini sih, di LSM sih. Iya. Iya, orangnya orang itu sebenarnya, cuman terlahir di seni ya. Terlahir di keluarga yang seperti itu, terus masuk seni. Ya akhirnya apa yang bisa kita padu padankan untuk kemaslahatan orang ya Ardian ya. Nah yang di Australia ceritanya? Itu mengenai sama, saya suka kalau kayak saya menulis itu pasti ada unsur sosial, ada ketimpangan dan segala macam. Itu sama tentang seorang dari kepala keluarga yang masih mempercayai togel sebagai sumber. Oh gitu. Siap. Jadi makanya judulnya tembus. Jadi ketika ada tembus, ternyata angka nomornya itu beda. Gitu. Itu kan unik juga. Tidak ada fenomena itu di Australia mungkin mereka melihat. Iya betul. Mungkin Dan itu menang kan ya? Itu menang. Keren. Film pendek asing terbaik. 2017. Berapa menit itu? Sekitar 17 menit. 17 menit ya. Togel. Judulnya apa? Tembus. Kan kalau pakai togel kan kita pakai angka kan tembus kan. Berapa angka nih? 2 angka, 3 angka, 4 angka. Itu risetnya lama gak? Oh ya kan? Lumayan. Iya ya. Lumayan tuh lama. Karena kan togel agak susah sekarang ya. Iya, kita kan udah nggak boleh terus pengen tahu kulturnya gimana, apanya gimana gitu ya. Terus balik ke sini. Ya, saya balik ke sini tahun 2021 karena waktu itu papa kan ngomong kamu nggak akan pernah boleh pulang selama saya masih bersuara. Dia nggak bisa bersuara lagi ya pulanglah saya. Oke, ini gangguku nih. Ini kayaknya kata Bang Al, kalau ada di Pekanbaru ini nggak bikin aku gampang nih, susah aku bergerak nih, agak belawan kayaknya sama aku orangnya nih kata dia. Oh makanya balik. Karena mama juga kan kasihan aku temanin mama dulu lah. Siap, keren. Al Foundation, ceritain. Al Foundation itu saya butuh ruang sebenarnya. Sebelumnya saya suka bergerak, waktu itu tinggal di Balaraja, satu desa namanya Desa Wonokerta. Di situ saya bikin juga gerakan membaca. Oke. Saya bikin pondok untuk di mana membaca. Balaraja Mas? Di Bali? Enggak, Balaraja itu di Banten. Oh Banten. Jadi saya agak jauh ke sana, bikin satu gerakan. Terus saya mikir, kalau sendiri agak susah. Terus saya coba lakukan lagi di Pekanbaru. Di Pekanbaru saya coba baca dulu nih peta gimana ekosistem film di Pekanbaru, khususnya di Riau pada umumnya. Aku lihat ternyata aku harus sosok ngerasa jadi booster lah atau apa. Makanya aku butuh satu badan, aku pikirlah Arung Lintang Riau Foundation, Yayasan Arung Lintang itu. Cuma biar dapat brandingnya sedikit agak kan itu kan kebiasaan saya menjalankan bisnis lah saya kan segala macam. Al Foundation itu masih ada hubungan sama GAE, ya udahlah.
Padahal itu Kedengarannya namanya bisa kita hubung-hubungkan gitu Iya. ya, dan enak juga jualnya ya. All Foundation dan bergerak di bidang budaya sama seni. Satu programnya salah satu G-Move. Gmove, wah. Jadi tahun berapa tuh All Foundation baru ya? Baru Baru di 2022 di bulan Maret. Gmove, ceritain dong. G-Move Gemini, Ya. berapa orang anggotanya? Sekarang anggotanya nggak banyak, hanya berapa ya? 5 orang. Aku mau jadi anggota ke-6. Aku Gemini loh. Aku terserah lah kontribusinya apa biar biar bisa terkenal. Ini butuh terkenal sekarang nih. Jadi ada 5 orang. Ceritain lah. Awalnya cuma saya sendiri gitu kan. Terus saya punya teman orang Duri, kebetulan senior saya di IKJ, dia editor juga. Jam terbangnya juga tinggi di nasional. Dia pernah bikin satu gerakan juga di sini, tapi namanya agak indie gitu kan, Langit Sore lah, apalah itu kan. Langit Sore. Tahu kayaknya Bang Dana nih, Langit Tahu Sore. enggak? Langit Sore enggak? Nah, Oke. saya ajak dia, si Ica ini, dia manas-manasin, ayo Yan, bikin film, kenapa? Kayaknya mereka butuh orang-orang kayak lu di situ gitu kan. Aku kok ngerasa sesuatu bakal badai nih gitu kan. Sedangkan aku harus ngajar atau apa gitu, terus ngeliat kita temu sama beberapa komunitas, kita online, kita bicara dulu apa kendala mereka, apa ini mereka, keterbatasan mereka, terus akhirnya aku sepakat. Ica kebetulan Gemini juga. Oke. Aku Gemini, terus apa ya namanya ya? Emang enak Gemini keren-keren sih emang. Ya, makanya sering suka dibully-bully juga kan, banyak kecemburuan sama Gemini itu, makanya heran saya. Pokoknya jadi topik yang paling dijelek-jelekin sama Gen Z itu Gemini. Aku juga bingung kenapa. Padahal nggak tahu Jokowi, Soekarno tuh Gemini loh. Kayaknya. Yoi. Terus yang 3 lagi siapa, ceritain? Spill dong biar masuk, biar ntar di follow. Ica. Karena saya itu tipe orangnya kayak gimana ya, saya tuh senang satu karakter, mungkin bisa dibilang katakan saya wibu lah ya. Saya tuh suka karakter namanya Luffy di One Piece. Oke, siap. Dia kan narik-narik orang Iya, kan, iya. yang orang yang segala macam ya. Udah saya coba tarik orang-orang yang sebelumnya dia udah berjaring sama komunitasnya sendiri. Oke. Kayak ada namanya Irfan itu di Coffee Film apa Konvek apa lupa lah. Oke. Si Irfan Spansan. Terus saya tarik lagi 2 orang dari Jogja sama namanya Wandira Nadila. Ada Itu Cita. orang Pekanbaru, tapi Orang Pekanbaru. Oh, oke. Karena saya mikir dari Jogja karena dia aktif di teater garasi, jadi aku butuh networking ke Jogja juga. Segala macam. Nah, dari 4 orang itu baru tuh muncul lagi beberapa nama kayak Ibeng dan beberapa anak baru. Ya, aku selalu bilang sama mereka. Mungkin namanya Gemini ya. Aku bilang sama mereka, G-Move itu selalu terbuka untuk bagi yang datang sama pergi pintunya. Oke. Jadi Siap. aku tidak kalau kalian tahu akunya gimana gitu terus kan nggak nyaman ya silakan pergi. Dan balik lagi ya balik aja gitu. Tapi itu emang syarat buat sebuah, kalau menurut pemahamanku ya, syarat buat sebuah organisasi untuk gede, kita memang mesti begitu. Iya. Kalian mau keluar mau masuk silakan aja, yang penting aku jalan aja terus Iya. gitu. Nggak mungkin ketahan sama perbedaan ide yang sedikit kan. Dan aku tuh nggak mau bikin G-Move itu sebenarnya. Nggak mau bang. Aku pengen bikin sekolah. Siap. Nggak mau bikin Sekolah gerakan kayak seni gitu. atau Sekolah seni karena oke. ngeliat di sini sayang aja ya satu-satunya provinsi yang nggak punya sekolah seni itu kan agak Dulu ada. dulu ada. Dulu ada. Dulu ada. Dulu ada. Terus sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Nggak, Itu agak- udah sih. Terus saya coba ke kementerian, coba tanya persyaratan, kayaknya nggak bisa buka institut, gitu Oke. kan. Udah kan apa macam lah. Terus saya coba. Tapi itu keren loh. Aku pengen gabung loh besok kalau mau bikin sekolah. Iya, Jadi apalah gitu loh. Karena jujur aku ngerasa paling ya kita tuh nggak ada diferensiasi. Iya kan ya, dalam artian yang hal-hal yang benar-benar kita bisa banggain di luar. Yang ngerubahnya itu sebenarnya lewat sekolah salah satunya. Iya. Ya kalau kayak yang seni gitu. Dulu aku sempat kepikir sama Bang Ibon kan ya, Bang, seru kali Bang ya. Ibon Jepang ya? Ya, Oke. Sensei Ibon. Bang, seru kali ya kita bikin, bisa nggak ya, tapi di level STM aja, tapi sekolah itu khusus fotografi aja gitu. Mereka foto aja gitu kan, terus biar makin dalam gue bilang gitu. Oh iya ya, seru kita bikin sekolah di Bulu Cina gitu Oke. kan. Ini spotnya banyak gitu. Cuman kan ya sebatas wacana kan, kita kan nggak tahu
momentum tuh datangnya kapan. Yang penting kita simpan aja di kepala dulu kan ya. Nah dapat cerita begini, wah ini keren nih dan mesti terus didorong. Iya pengennya gitu kan. Aku coba dengan skala yang apalah, tapi yang realistis. Ya, Ya, terus akhirnya G-Movement dulu. G-Movement dulu, terus kita bikin program macam-macam. Ada Cilayar, itu layar tancap. Karena udah Adrian jalan? udah jalan, itu setahun penuh itu jalan terus sampai sekarang. G-Wicara itu kayak talk show gini, tapi formatnya itu lebih ke gimana ya, diskusi film lah, ringan-ringan. Sama G apa lagi? Lupa banyak G-nya nih ya. Cilayar, G-Wicara, sama G-Edukasi. G-Edukasi. G-Edu itu kayak kemarin tuh saya, kan tipe saya ini saya tahu, saya baru di sini dan tangan saya nggak banyak, saya akan melibatkan teman-teman komunitas di. Tapi pergerakannya keren ya, udah politis banget nih. Tarik sini, gabung sini. Iya. Cocok masuk partai Kan nih. soalnya kan Si mancing. gimana nyalahin musuh itu kan rangkul ya kan. Iya. Saya dapat datang nyampe di sini terus tiba-tiba saya dikasih sambutan, Adrian kamu masuk LAM lah. Ya, Dan aku segala ada macam. ngeliat itu kemarin di itunya, di Dan profil. saya kan nggak pernah mau, tapi tiba-tiba nama ada gitu Siap. kan, dan segala macam. Terus adalah privilege lah kata orang-orang. Iya, sini iya, kan, iya. dan segala macam. Ya udah, aku sempat agak stres juga mengenai privilege inilah. Aku bilang kan, akhirnya nyokap ngasih tahu ya, ini papa yang melakukan ini semata-mata buat anak dia ini mudah Siap. jalan ke depan. Ya udah, aku coba komunikasi sama teman-teman komunitas apa yang bisa kita lakukan. Aku rangkul, makanya G-Move itu nggak aku sebut sebagai komunitas tapi aku sebut sebagai program untuk ngebooster komunitas-komunitas ini biar aktif. Iya. Jadi Kayak apa movement iya apa pergerakan. KPI dari G-Move ini adalah seberapa banyak komunitas itu bisa sustain dan seberapa banyak komunitas baru yang muncul. Oke, jadi katalisator aja ya. Ya, Oke. tepatnya gitu, jadi katalisator. Aku coba lah beberapa, ternyata kan kendala-kendala komunitas beda-beda ya. Oke. Salah satu yang terjadi di G-Edukasi itu kan mereka agak kaget, wah Adrian ini gila kali kan. Film itu cocoknya untuk anak-anak SMA, sedangkan saya bikin program untuk anak SD. Itu gimana menyambungkan Satu hari pertama dan doang kenapa alasannya? Dan aku juga mikirnya gitu loh, kalau anak SD ngerti film apa gimana sih kok bisa programnya ke mereka? Alasannya apa? Karena saya melihat sekarang anak SD itu ada beberapa orang yang saya kenal, beberapa ponakan, mereka udah bisa bikin game Roblox sendiri, set sendiri. Kalau itu iya Iya. sih. Terus saya bisa ngelihat berapa mereka itu bisa ngedesain bikin komik sendiri. Pakai ya walaupun bentuknya dan segala macam. Nah, kita cuma memberikan silabus edukasi itu hanya yang ringan-ringan. Sifatnya mungkin workshop awalnya kan, Iya. belakangan baru kita masukin beberapa teori-teori ringan lah. Naskah teater juga, naskah skrip skenario juga kita bikin formatnya menyesuaikan mereka. Yang saya pengen lihat adalah masih ada originalitas dan mengukur gimana sih imajinasi anak-anak di Pekanbaru sekarang hari ini yang mungkin bisa menjadi tolak ukur secara kalau personal ya buat saya lah itu kan ngelihat. Tapi secara ini kalau ini berhasil, saya mungkin kan saya masukkan ke beberapa sekolah lain, sampel yang lain. Ketika ada sampel itu memungkinkankah itu jadi muatan lokal untuk anak SD? Udah sampai ke situ pikirannya. Aku mikirnya ke Iya. situ. Jadi kita udah punya bibit-bibit dari Iya. awal terdeteksi Iya. ya. Siap. Dan SMP dari SD misalnya, itu pun sampel saya dari kelas 5 sama kelas 6. Mungkin SMP atau SMK nanti akan ada. Tapi ngelihat perkembangan teknologi masuk akal sekali Masuk ya. akal. Anak-anak udah Masuk pegang akal. handphone sekarang Iya, ya. anak Pakai SD handphone kok. iya. Adobe Premiere udah handal kok yang kulatih. Anak temanku malah ngobok-ngobok udah bikin kartun sendiri Iya. SD. Malah diikutin ke internasional, dihargain bagus sama orang. Bahkan ini ada juga Malah sejak dini mestinya ya. Sejak dini kita ngasih nawarin ada soft skill lah yang mereka lakukan biar STM itu tidak terkenal lagi sebagai sekolah yang kayak gimana SMK, tapi kan mereka menawarkan film-film yang lainnya. Iya, karena kan mereka terkesannya sekarang kalau image-nya STM kan disiapkan buat pekerja level bawah kan. Iya. Bukan mereka karena mereka bukan berijazah S1 atau apa diploma, mereka dipersiapkan buat bekerja di level ya penerima UMR aja kan Iya. ya. 2030 mungkin mereka akan tumbang sama AI. Bener. Iya. Sekarang mau nanya apa aja AI. Anak SD tempat saya ngasih pendidikan kemarin dia ada langganan Firefly, Adobe. Iya. Tinggal ngomong. Tinggal bikin rough cut jadi. Bikin storyboard tinggal ngetik aja. Iya. Jadi storyboard langsung. Betul. Tinggal syuting mereka. Iya. Ya abang-abang yang kemarin yang ngaku-ngaku di film di sini
hanya mengeluh aja. Iya, mereka yang Itu kecil sentilan. bener, mereka Itu sentilan. betul. Mereka yang kecil polos belum tentu sama, belum berpikir dalam kayak yang di atas, taunya berkarya aja mungkin bisa bakal lebih bagus dari mereka ya. Kalau di sini kan Oh, mereka iya. yang udah masih kuliah, apa SMK masih hitungan gini. Ini saya kritik plat merah di sini tuh begitu. Kalian ini bikin suatu festival, tapi festivalnya itu hanya untuk quantity, Siap. Tuh, not plat about merah. not about quality gitu loh. Tuh, Karena ingat gimana tuh. ya, saya melakukan selama setahun lebih, saya ngelihat teman-teman di daerah tuh punya film-film, gagasannya luar biasa, laku loh nih di Hollywood, laku nih di festival. Oh iya? Gagasannya oke, Oke. tekniknya. Siap. Berarti ada variabel kosong yang mesti dipertajam gitu ya. Ya, nah. Kita ngambil peran di situ mestinya ya. Jadi mereka ngerasa benar-benar terbantu ya. Ya, Betul. dan mereka malah kalau yang festival yang biasa ada di Riau ini mereka hanya kompetisi. Jadi teman-teman itu berkarya, kita habisin duit 1 juta, terus dapat hadiah 10 juta, 9 juta, kita bisa Iya, ngapa-ngapain iya, lagi. iya. Tuntas lah. Iya. Tak Selesai ada- sampai di iya. situ dan nggak ada berkelanjutannya ya. Akhirnya nggak ada pendalaman skill dan semua Ya, ya. nggak Ya ada. selamanya bakal ketinggalan kita ya. Ketinggalan. Betul. Padahal dulu salah satu stasiun TV swasta udah mengajari konsep yang luar biasa baik itu, Eagle Award itu yang Oh mereka iya. memfasilitasi. Dulu ada itu ya Sampai Eagle Award. pendampingan. Sekarang udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Siap. Yan, kita masuk ke Serumpun Film Festival. Ceritain dong. Apa? Ini sedang jalan ya sekarang Iya, ya? Oke. jadi Serumpun Film Festival itu bentuk dari keinginan, sebenarnya tim Digimove ingin membuat satu festival itu sejak jauh. Terus aku tanya nih apa goalsnya dan segala macam. Karena saya orang kajian, Oke. saya pengen tahu nih objektifnya apa dan segalanya. Terus mereka ingin bikin festival, akhirnya nama Serumpun Film Festival. Terus aku tanya Serumpun Festival itu udah banyak kita gonta-ganti itu masalah programnya dan segala macam. Karena aku pikir udah saatnya, mungkin plat merah belum kepikiran untuk melakukan format yang kami lakukan. Maka sebaiknya kami yang maju duluan. Cakep ini memang. Maju duluan jadi biar nanti mereka contoh lah. Iya. Kayak gini Iya, loh iya. sebenarnya. Jadi terstandarisasi ya. Ada standarisasi dan kita bikin minimalisme mungkin biar teman-teman komunitas lain tidak merasa minder, kecil hati. Mereka juga bisa melakukannya. Oke. Itu dasarnya. Itu dasarnya. Terus apa satu programnya ya kita bikin festival yang kita fasilitasi. Biarlah gue sama teman-teman nyari duitnya dan segala macam. Siap. Kita fasilitasi. Mereka bikin film, kita dampingi. Oke. Nanti film itu kan kita kompetisi. Oke. Itu Berarti bentuk mereka appreciate. mereka udah kita bimbing, terus kita kurasi benar-benar filmnya, baru kita adu gitu ya. Iya. Jadi yang ya maksudnya dalam titik standarisasi udah lewatin standarisasi yang kita buat gitu ya. Iya. Wah, akhirnya bakal munculin cerita-cerita yang bagus. Cerita-cerita yang bagus dengan film yang bagus. Ada misalnya kita sebar 12 kabupaten kota. Kita Oke. open submission ide-ide. Dari ide-ide 12 kabupaten kota itu kita kumpul, kita hanya pilih sekitar 5 misalnya ya. Oke. 5 film yang udah dikurasi. Nah, kurator ini tentu kita pilih dari nasional karena di Jakarta, di Indonesia, di Pekanbaru sendiri juga jarang kan. Ada hanya beberapa orang lah. Terus dari 5 itu kita lakukan pembimbingan selama kurang lebih 3 bulan tuh. Dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Oke. Editing. Kita dampingi terus solusinya. Bahwa itu pas praproduksi mereka nge-breakdown script, produksi mereka syuting, kita dampingin. Editing kita dampingin. Baru nanti kita kompetisikan. Itu berarti mereka yang daftar by team tuh ya? Iya, by team. Bisa sendiri, tapi setidaknya mereka udah tahu nih misalnya siapa saudara, produser atau Didampingi semua pasca praproduksi sampai pasca produksi sampai jadi. Iya, Wah, enak ya. dampingi. Pengen ikut aku sih. Nah, dampingin terus jadi filmnya, tapi ada syarat buat mereka. Apa? Syaratnya ya aku nggak tahu, tapi saya mereka bisa lah. Syaratnya mereka harus screening di beberapa tempat sekolah-sekolah di lokasi. Misalnya Oke. Mas Rido dari mana nih aslinya? Pelalawan. Pelalawan. Padahal mau nanya tadi tuh yang ada yang anu UNESCO kan ya. Ini Pelalawan lo kampung bapak aku ini. Cuman aku nggak iya. Oh, tapi udah lewat, nanti lah kepanjangan kita cerita di luar aja kita cerita itunya. Oke, terus mereka harus ada syarat ke sekolah-sekolah. Iya, untuk screening.
setidaknya tumbuh lah. Jadi setidaknya pengetahuan mengenai film. Oh ini loh film. Orang di sini ngaku-ngaku ekosistem film. Sorry, my language. Iya, oke. Berarti iya maksudnya kita berusaha membangunkan, ya kalau boleh pakai bahasa tadi, ekosistemnya dengan cara kita ya. Dengan cara kita. Jadi kita mulai masuk ke sekolah-sekolah, mereka yang melakukan tugas itu. Oke. Hanya dari situ kita coba yang bisa dilakukan sama G Movement ya kan, kita hanya harus bergerak ya. Siap. Movement kita bentuknya itu coba ya menstimulus lah. Misalnya Mas ini belum pernah nonton, lihat tontonan, terus si pembicaranya filmmaker yang menyampaikan cerita dia kenapa bisa film ini screening, setidaknya itu akan merangsang seseorang, satu anak, dua anak, aku pengen bikin film. Iya, benar. Ya, seperti yang aku bilang tadi di luar, kan aku pengen jadi virus gitu. Biar menyebarnya. Iya. Tapi jangan film yang positif ya. Iya, jangan positif. langsung mau bilangnya tadi jadi virus itu aku langsung merinding. Mengapa dengan identitas? Identitas tuh hal yang sederhana tapi kita sering lupa. Kayak saya sendiri, siapa saya, itu pertanyaan-pertanyaan filsafat. Makanya saya suka. Saya mengajar filsafat, saya sekolah di filsafat juga. Identitas itu penting, dan apa yang kita pikirkan hari ini? Apa sebenarnya, siapa kita? Akar kita sebenarnya apa? Oke. Mungkin identitas bagi sebagian orang awam mengatakan bahwa kesukuan, etnis dan segala macam. Kurasa enggak segamblang itu juga ya. Betul. Identitas adalah, dan hal yang paling setiap orang punya interpretasi yang berbeda mengenai identitas. Dan itu coba dieksplor aja. Berarti nanti kalau misalnya mereka bikin film dan jadi filmnya terlihat bahwa filmnya sangat lokal sekali ya. Iya. Itu ya. Iya. Oke. Ngincarnya ke sana. Oke, siap. Berarti nanti baca ya. Iya dong. Soalnya dia tahu identitas, biar orang nggak. Iya, karena ini benar kan. Aku coba nyambungin aja yang dari cerita-cerita tadi. Kenapa aku kan coba tanya kenapa di Parasite tuh juara gitu kan. Mereka lihat sisi lain, itu sebenarnya kan identitasnya mereka kan yang nggak tereksplor. Dicoba eksplor yang itu, akhirnya menang kan gitu. Nah mungkin ya bisa aja di Adrian dan G Movement-nya coba ngelihat ke sisi itu kan. Dan kita coba gali identitas kita kan. Dan itu cakep, akhirnya warnanya bakal jadi banyak kan. Apalagi tadi udah disusun berdasarkan 12 kabupaten kota anggap gitu loh. Berarti kalau misalnya anggap deh 5 yang berhasil, pasti dari tempat yang berbeda-beda kan. Kita bakal nemuin sesuatu hal yang mungkin yang sudah terlupakan, hal-hal yang sekarang berbaur dengan pembauran yang sekarang, akhirnya kita udah nggak ingat, oh ternyata di sana ada itu, gitu ya. Oh, keren ya kalau jadi itu ya. Asik kan. Mantap. Itu pendaftaran masih dibuka? Open submission tanggal berapa ya Kak ya? Oh belum. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 rencananya. Siap. Open submission. Kita hanya menerima ide sama sinopsis. Itu aja modalnya? Iya. Oke, geng yang punya ide dan sinopsis, daftarin. Mudah-mudahan terseleksi ya. Yes. Gratis lah semuanya ini. Gratis, kita nggak mau biaya. Iya. Kita fasilitasi. Oke. Terus boleh aku tanya dong, itu siapa yang bantu? Kok bisa digratisin? Banyak loh biaya itu. Banyak ya? Kayaknya. Iyalah, ngumpulin orang di sekolah, dikasih pendidikan 12 kabupaten kota, nggak mungkin kita nunggu di sini. Ya, ada yang kita ya. Pokoknya banyak orang baik aja ya. Banyak orang baik. Terima kasih buat orang baik yang banyak membantu. Orang baik. Oke, cakep. Tanggal 4 open submission. Target berapa peserta dan ditutup untuk berapa peserta? Atau ada standarisasi? Kalau belum nemu nih standar sinopsis yang keren, kami nggak bakal tutup, ataupun kita tutup berapapun. Enggak, ini karena jujur saya juga mengadakan satu expo besar, Rio Sustainability Expo, itu di bulan Oktober. Itu mengenai Melayu culture dan segala macam. Karena saya juga memiliki satu perusahaan bergerak di bidang recycling, jadi kita butuh satu program CSR bentuknya. Kita bikin expo itu. Nah, festival ini bagian dari roadshow expo itu. Expo itu sifatnya internasional karena saya mengundang 5 profesor dari Leiden, British University, NUS untuk berbicara, dan beberapa teman-teman dari perusahaan untuk berbicara mengenai sustainability, konsep UN SDG mereka. Itu kan langsung keluar kan sisi. Saya banyak alter ego saya, Bang. Siap. Satu sebagai pengajar, pebisnis, satu lagi sebagai ini. Terus itu nanti di bulan Oktober. Di bulan Oktober, situ goals-nya. Nah, di situ yang sebenarnya
Itu di Pekanbaru. di Pekanbaru. Di mana rencananya? Rencana di Susiana Tabrani. Oke, itu di mana tuh ya? Di Jalan Bakti. Oke, Jalan Bakti. Rengka. Itu di bulan Oktober. Ini Di bulan Oktober. ini menjadi bagian dari rangkaian itu nanti. Karena di situ ada venue yang memungkinkan kita bikin gala dinner atau screening lah gaya-gaya mereka kan. Paling nanti kalau abang kesana nggak temu saya tuh. Kenapa gitu? Festival. Iya. yang bikin malah nggak datang. Keren. Tapi Riau potensi nggak, Bang? Maksudnya gini, Riau kalau dari kacamata Bang Adrian lah, punya talenta nggak? Punya potensi nggak? Orang-orangnya punya kemampuan nggak? Punya banget. Cuma Oh iya. aku mengkritik banget orang-orang di sini itu. Oke. Mereka tuh masih hidup. Saya baca nonton cuplikan di abang ketika ngomong sama Fakih, bisa nggak orang hidup dengan karya? Karena mindsetnya masih itu, karya untuk menghidupi hidup. Iya. Oke. Itu yang pengen saya ganti. Karya Jadi itu sebenarnya mestinya- bukan sebagai menghidupi hidupmu, tapi menghidupi Egomu. Siap. Jadi karya itu tidak kamu lakukan sebagai mata pencarian untuk mencari Siap. duit, tapi untuk pelepasan. Iya. Di situlah mungkin kejujuran yang ada ya. Iya. Enggak, aku ngelihatnya begini sih. Itu kan kenapa pertanyaan itu muncul, aku mikirnya gini. Aku pengen muncul seniman-seniman dan mereka berkarya, tapi mereka tetap hidup. Yang terjadi sekarang, mereka nahan egonya mereka, akhirnya memilih bekerja biasa dan membuang idealisme mereka untuk hidup gitu. Akhirnya kan namanya gak hidup dari karya itu. Nah itu karya. Iya kan, Ngobrol mereka sama cuma Adrian. iya maksud itu arah pertanyaannya. Biar kita ketemu seniman yang benar-benar bisa idealis itu maksudku. Kita jangan berpikir ngejar duitnya gitu. Iya. Kita berkarya aja, duitnya datang sendiri buat Iya. kita hidup. Nah, di Pekanbaru tuh bisa gitu nggak gitu kan? Bisa Bang Nanda. Bang Nanda survive dulu dia. Ya, kan Bang Nanda kan beda survive. versi. Beda versi di film gimana? Kalau di film, aku ntar dihajar sama teman-teman komunitas nih kalau aku ngomong jujur nih. Mesti jujur dong, biar kita tertampar-tampar. Mereka bukan nothing ya sebutnya. Mereka tuh udah ngerasa wow banget padahal belum wow. Oke, siap. Mereka belum nulis skenario tapi dan klaim penulis skenario. Mereka Siap. belum sutradara, Iya. maksudnya klaim sutradara dengan pride dan soalnya tuh gaya-gayaan keren-kerenan. Tapi itu memang kulturnya Gen Z itu. Iya. Ya nanti dia bikin bisnis boba kan ya, terus sudah letak di Instagramnya bahwa dia CEO boba gitu. Kan pengen CEO-nya aja. Iya, tapi itu yang aku udah ngambil positifnya Bang. Iya, Aku ngambil positifnya dengan gaya-gaya mereka. Oke, mungkin filmnya berkarya adalah dengan Iya. gengsi kan style berarti bagi mereka. Soalnya menular. Ya udah aku coba fasilitasi itu. Ketika Ya, menular. intinya begini sih, kalau aku nangkapnya gini Bang. Pengakuan tuh bukan di kita kan. Iya. Pengakuan tuh dari orang sebenarnya. Dan Abang mau ngasih tahu bahwa sebenarnya di sini tuh banyak orang-orang yang memberikan pengakuan dari mereka sendiri Yes. gitu kan. Padahal dari prestasi yang mereka buat Iya. belum ada gitu. Iya. Ya. Itu masih banyak ya. Banyak banget aku ngomong juga pasti mereka nggak nyambung juga kan pasti marah-marah. Tapi aku langsung mikir. Tapi- kebiasaan kita di sini kan adalah latah ya. Iya. Si Mas bikin film nih. Mas, nggak mau kalah bikin film juga. Nah, itu yang kita coba. Ya, kultur itu ya. Itu yang kita coba cari gimana ya ngelolanya ya. Dan aku berhasil mengeluarkan Adrian yang asli. Yang dari awal aku ngelihatnya tuh biasa ternyata main gebrak-gebrak aja ya. Iya. Tapi orang-orang pada ngomong ini kayak gitu. apa namanya? Aku senang coba Boleh minum ya? Iya, sorry aku nggak nawarin tadi ya. Lanjut. Jadi maksudku gini. Kita punya senjata besar tapi karena Adrian tadi coba ngarah-ngarahin ke pemerintah, ke plat merah tadi ceritanya kan ya. Ya tentu sumber daya terbesar ya untuk per hari ini sumber daya pemerintah kan. Siapa bilang? Enggak untuk saat ini sementara inilah. Kalau kasus-kasus di Riau lah. Kalau ini kan nggak dibiayain pemerintah nih aku tahu. Nah maksudku gini, mereka punya senjata kebijakan. Ya. Iya kan? Ya. Mereka punya senjata, mereka punya uang gede dan mereka bebas mau lakuin itu untuk apa. Ya. Dan mereka juga ngelakuin, Ya. cuman ngelakuin standarnya nggak ketemu. Ya. Kan gitu. Kesimpulan yang mau aku buat sebenarnya karena banyak mereka membuat program atau kegiatan itu sesuai ego mereka. Ya. Tidak meletakkan ahli-ahlinya di situ. Betul. Akhirnya ketika membuat sesuatu seperti apa adanya di mata orang yang ahli. Berlalu tanpa berkesan. Yoi, ya orang mungkin bakal tersinggung juga nih banyak kawan-kawan kita juga kan yang di situ festival awak
Iya. Iya kan di festival Nurang awak. Iya. Iya kan? Iya. Bikin iya kan? Iya. Ngundang grup band, orang ngundang grup band awak. Orang jelas kita enggak jelas kan gitu. Iya. Akhirnya apa? Cuman ngekor. Betul. Karena kenapa? Karena nggak ngelibatin orang-orang ahli yang benar-benar punya passion dan punya niat besar di dunia itu. Ya maksudnya kayak Adrian lah. Aku ngelihatnya Adrian orang yang punya benar-benar punya niat kuat, punya kebanggaan besar ketika perubahan tuh benar-benar terjadi dengan apa yang ku buat. Iya. Itu kan nggak dapat duit pun aku udah seneng ini ngelakuin ini gitu. Hari-hariku udah seneng gitu loh. Nah, ketika itu benar-benar ada passionnya itu di orang-orang yang berplat merah tadi, dengan melibatkan kawan-kawan yang punya kemampuan yang detail lah, yang udah tuna di dunia itu gitu, mestinya kita bisa ngasilin sesuatu yang besar kan. Mestinya. Tapi aku ngelihatnya nggak pernah sinkron ini. Nggak pernah sinkron. Itu terjadi itu kasusnya pemerintah membuat satu nama Komisi Film Riau. Oh ada ya? Ada, tapi sampai sekarang aku belum ada. Sempat ditawarin sama Bang Roni, Yan garap lah KFR. Oh no, aku punya kendaraan sendiri, jangan dan segala macam. Tapi tolonglah bantu kita untuk bicara gini-gini dan segala macam. Apa program yang baiknya? Kalau Bang Roni, aku bilang gitu. Kalau Bang Roni masih menganggap festival itu adalah lomba, kita nggak usah. Ini kan festival beda sama lomba. Siap. Gitu. Komisi film ini bentuknya apa? Kita ingin mewadahi orang-orang di luar sana. Kalau syuting di sini, SDM-nya dari sinilah untuk aircraft kita. Iya. SDM yang mana yang disebut sama Betul, Bang Roni? Apakah betul. SDM kita udah standar kualitasnya? Jangan dipaksa kalau belum benar-benar siap ya. Akhirnya standar kita nggak naik ya. Ekosistem kita ada ya. Ekosistem yang seperti apa? Komunitas baru aktif itu ketika apa? Ketika ada event-event aja. Iya. Mereka jalanin program juga enggak. Jadi kita ciptain kultur sebenarnya ya. Iya, kita harus bangun itu. Apa kayak Wiji Tukul ngomong, maka aku sebarkanlah benih-benih itu. Nah, itu tumbuh. Iya. Dan ini yang dilakukan sama G-Movement lewat Serumpun. Ya. Biar mereka happy tahu dan bisa serbar ilmu lebih mobile lagi lah, lebih efektif. Nggak mungkin kan saya harus ke Pulau Rupat gitu tuh ngajarin. Saya butuh agensi-agensi perubahan. Sebati. Oke. Apa itu? Sebati itu kemelekatan. Oke. Jadi kenapa menggunakan itu? Itu jadi kata-kata kuno, kata-kata klasik, tapi bagus lah. Aku pikir Sebati karena dia melekat, ada unsur kita bersatu sama bareng-bareng. Kita melekat, tujuan kita satu sama. Oke. Dari yang berbeda-beda, kita coba cari apa yang sama. Mungkin dengan bersebati. Dan kita akrabi lagi penggunaan diksi itu ya. Iya. Siap. Oke, Yan, kira-kira ada nggak ya mau disampaikan lagi? Terserah mau pemerintah atau sama kawan-kawan film ataupun kawan masyarakat yang benar-benar senang aja film tapi nggak ngerti film. Ini karena waktunya udah habis, aku pengen ada dari Adrian statement akhir lah. Aku pengen ngomong sama teman-teman yang ingin menggeluti film atau belakangan tertarik sama produksi film. Udahlah, coba mindset mereka itu ke pemerintah untuk nodong, untuk apa, cari sponsor dan segala macam lah untuk support. Berharap ke pemerintah. No, jangan berharap dengan itu, berharap pada apa program yang sejalan sama mereka. Mereka akan support. Jadi kamu jangan, kalau sekarang gapnya kayak gitu Bang. Ini pemerintah sama komunitas kayak bentrok ya. Hanya perkara kami nggak di ini sama. Iya, dan akhirnya sibuk ngurusin permasalahan gontok-gontokannya, karyanya mana gitu ya. Makanya sesuaikan, cari program yang sama, sesuaikan sama mereka. Siap. Mereka akan support kok, pemerintah support. Aku banyak ngobrol sama mereka. Kritik buat pemerintahnya? Lebih ya kalau lebih sekarang sensitif aja kali ya. Lebih open minded aja lah. Ini buat yang pemerintah open minded, buat kawan-kawan yang selalu bercerita gontok-gontokan, dicari kesamaannya, jangan dicari perbedaannya. Yes. Iya. Ada lagi kan? Cukup lah Bang. Aku takut. Apa SSF? Kalau SSF apa yang mau sampaikan yang kayak SSF? Ada SSF lah, kan sedang mau tanggal 4 nih pengumuman, awas sampaikan. Ada ya paling mungkin ada yang kali aja kan. Ada yang nonton ini, terus mereka ngerasa wah aku butuh daftar. Ya, aku berharap sih teman-teman yang ada di daerah, karena fokusku tidak lagi bukan baru, fokusku ke daerah. Coba share ide-ide teman-teman
mungkin aja bisa kita fasilitasi untuk pembuatan film, dan mungkin aja film-film tersebut yang bisa membuat teman-teman ya lebih dinotis lah kalau gerakan kita ini, gerakan kita tumbuh lah film di Riau. Jadi tidak lagi kita berkiblat ke Jawa sana lagi lah. Siap, aku setuju. Batasan umur yang ngikutin bro ya? 16 tahun sampai 45 tahun. Oke, 16 tahun 45 tahun aku masih masuk nih. Oke, 16 45 tahun yang ngerasa punya kemampuan bikin sinopsis ya ceritanya, terus apa tadi lagi? Ya, Itu aja ya. Ide pokok sama ide sinopsis. pokok sinopsis, nanti bisa tanya lah, aku lampirin aku ada follow IG-nya ini ya, Serumpun apa tadi ya, aku ada follow, nanti paling bisa tanya-tanya ke situ ya buat kawan-kawan yang nonton untuk ininya. Oke, terima kasih. Thank you, Bang. Andrian, dosen jago, penulis cerita jago. Yang paling senang aku sih bergerak sendiri tanpa mikirin mesti tanggung jawab pemerintah gitu loh. Ya ngapain? Iya, dan itu susah loh, dan itu jarang aku ketemunya. Ya udah pokoknya gerak aja lah dulu, mereka nggak aku gerak aja. Ketika kita udah ngasih warna yang bagus, biasanya tempelin kok. Iya, ya, tinggal kita milih mau dilirik apa enggak aja ya. Lirik, kalau nggak lirik mereka candu ya. Oke, terima kasih. Itulah Adrian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bang Rido. Thank you.